Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2233-2235 Bab 2233 Master Suanku. Ahem. Landen Sen tersedak tenggorokannya dan terbatuk-batuk. Tanpa diduga, dia bisa mendengar ledakan dari mulut Selin Hua. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Landen Sen sambil tersenyum. Bah, kamu sengaja bertanya. Selin Hua merasa malu dan jengkel, dia tersipu dan bisa berdarah dan menendang Landen Sen dengan ganas. Landen Sen menyeringai dan mengambil pinggang wanita itu. Keduanya saling memandang, Selin Hua sedikit pemalu dan malu-malu, dan segera berkata, tunggu, aku. Aku menyesalinya, seolah-olah aku tidak mengatakan itu. Memikirkannya dengan hati-hati, Selin Hua merasa bahwa apa yang baru saja dia katakan terlalu malu. Aku sudah menganggapnya serius. Landen Sen dengan ringan memeluk Selin Hua ke dalam pelukannya, dan dengan lembut mencium dahi wanita itu, hidung kiong, wajah ke leher putih, sampai ke dada. Kamu, entah bagaimana memberiku sedikit pikiran. Bersiaplah. Ketika Selin Hua mengucapkan kata-kata ini, dia terengah-engah, matanya yang indah menjadi kabur. Sebelum Landen Sen bisa melakukannya, dia berinisiatif melepas rok peri di tubuhnya, memeluk pinggang Landen Sen, dan mulai merespons dengan lembut. Tepat ketika keduanya siap untuk melangkah lebih jauh. Niu Potian di luar sedikit tidak sabar, dia benar-benar tidak bisa mengerti. Dua sampah di masa pemurnian Void sebenarnya bisa menahan Erjin Flame-nya begitu lama. Mungkin itu adalah mekanisme pertahanan di dalam Tianling Bao tipe ruang ini. Jika ini masalahnya, itu akan sedikit sulit. Niu Potian mengerutkan kening, pertama-tama, dia perlu tahu jenis Tianling Bao itu. Informasi tentang Tianling Bao dapat ditemukan di beberapa buku kuno di dunia roh kuno. Sebagai seorang biksu Mahayana, Niu Potian tidak akan dapat membantu Landen Sen dan Selin Hua. Dia memutuskan untuk membawa menara penjara ini kembali ke Niu Mozu untuk mempelajarinya perlahan. Niu Potian sekali lagi mendesak Tongtian Mirror untuk mengaktifkan fungsi transmisi yang tepat dari mirror. Segera setelah itu, dia menembakkan cahaya keemasan di udara, merobek celah spasial. Pada saat Niu Potian hendak memasuki celah di angkasa, sebuah suara tiba-tiba keluar di udara, donor, karena dia ada di sini, mengapa repot-repot pergi begitu cepat? Hati Niu Potian bergetar, dan dia tiba-tiba menemukan bahwa celah di ruang yang baru saja dia sobek disegel oleh teks karakter, Wan, yang aneh. Siapa? Teriak Niu Potian dengan wajah muram, dan dengan cepat melepaskan kesadaran rohaninya, menjelajahi sekeliling. Sebuah cahaya putih tiba-tiba menyala di udara tidak jauh dari sisi Niu Potian, dan seorang pemuda mengenakan jubah biarawan putih berjalan keluar dari celah di ruang yang terkoyak oleh cahaya putih. Ciri-ciri wajah pemuda dalam jubah biksu itu sangat halus, tampan, punggungnya seperti pedang, dan matanya seperti bintang. Orang ini tidak memiliki roh iblis, dia jelas seorang beku manusia, dan dia masih merupakan basis kultivasi Mahayana awal. Jika Landen Sen ada di sini, dia pasti akan mengenali pemuda ini dalam jubah biarawan, tapi dia bukan kaisar yang mendalam dan bayangan yang mendalam dari alam manusia saat itu. Kamu adalah Tuan Suanku. Niu Potian mengangkat alisnya, wajahnya tak terduga. Amitabha, rekan Daois Niu, jangan datang ke sini tanpa terluka. Pemuda berjubah biksu itu melipat tangannya. Haha, sepertinya Niu secara tidak sengaja membobol lembah bunga yang tersisa ini dan mengganggu pembersihan Tuan Suanku. Maafkan aku. Niu memiliki sesuatu untuk dilakukan sekarang, dan aku akan mengunjungi lagi suatu hari nanti. Niu Potian memeluk tinjunya dan berkata dengan sangat sopan. Biksu manusia di depannya memiliki latar belakang yang sangat besar, dan bahkan klan kera besar memperlakukannya dengan hormat. Meskipun Niu Potian sangat membenci biksu manusia, dia masih mempertahankan etiket terbaik baginya. Kamu bisa pergi, rekan Daois Niu, tetapi kamu harus meninggalkan pagoda di tanganmu, Tuan Suanku berkata dengan ekspresi tenang. Begitu dia mengatakan ini, wajah Niu Potian berubah, dan dia jelas merasakan bau mesiu yang kuat dalam kata-kata pihak lain. Kenapa, Tuan Suanku juga tertarik pada harta roh surgawi ini? Bukan karena Niu pelit dan menolak untuk memelototimu. Alasan utamanya adalah bahwa dua musuh Niu dipenjara di pagoda ini. Saya malu dengan Niu. Wajah Niu Potian berubah muram, dan dia berkata dengan acuh tak acuh. Jika seorang beku biasa berani berbicara dengannya dengan nada ini, Niu Potian pasti sudah merobek lawan sejak lama. Namun, yang ditemui adalah penderitaan luar biasa, dan Niu Potian hanya bisa menekan kemarahan di dalam hatinya sampai batas yang paling dalam. Suanku tampaknya tidak ingin berbicara omong kosong, dan berkata dengan acuh tak acuh, Suanmu adalah untuk dua teman kecil yang dipenjara di pagoda. Dua teman kecil ini Suanmu menyelamatkan mereka. Niu Daoyou harus secara sadar menyerahkan pagoda, jika tidak Suanmu tidak akan pastikan kamu bisa melakukan apa saja. Niu Potian akhirnya marah dan meraung, apakah kamu berani mengancamku? Keledai botak yang mati, aku benar-benar berpikir kamu dilindungi oleh klan kera raksasa, jadi kaisar takut padamu.
Berani mengancam kaisar, kamu benar-benar memanggang dan tidak makan anggur yang enak. Jika ini masalahnya, maka tidak bisa dihindari untuk melakukannya. Suanku menghela nafas. Keledai botak mati, Lingbao ada di tanganku hari ini, ada jenis dari kamu untuk mengambilnya. Niu Potian meraung dengan keras. Amitabha. Suanku menyatukan tangannya, matanya meledak, dan dia berkata dalam hati, Lin, prajurit, perkelahian, semua, formasi, kolom, maju, oke. Begitu suara itu jatuh, 900.000 meter Vajra Buddha yang melotot tiba-tiba muncul di udara, semuanya dalam bentuk yang berbeda. King Furious Kong dengan 3 kepala dan 6 lengan, atau memegang pedang, atau memegang pisau dan kapak, ke-9 King Furious menyerang Niu Potian dengan kecepatan kilat. 9 karakter mantra Buddhisme. Seru Niu Potian, dan dia tidak bisa berpikir bahwa Suanku dapat dengan mudah melemparkan kutukan rahasia agama Buddha. Melihat 9 serangan King Kong yang marah, Niu Potian tidak berani meremehkannya, ia berubah menjadi tubuh, iblis banteng bermata emas. Wow! Raungan yang menyerupai keruntuhan langit dan bumi terdengar, dan iblis banteng bermata emas besar berdiri di langit, dengan kepalanya yang tinggi dan melolong, dan panjang tubuhnya adalah puluhan ribu meter. Suanku terus membaca mantra 9 karakter tanpa suara, dan 9 Buddha yang marah dan iblis jantan bermata emas bertarung bersama. Dimanapun dia lewat, semua jenis kilat dan guntur, api berkobar ke langit, gunung-gunung runtuh, bumi runtuh, dan semua tanaman di sekitarnya dan bahkan tanah berubah menjadi tandus. Kedua biksu Mahayana bertempur sengit, yang berlangsung selama setengah jam. Perjuangan antara para beku di periode Mahayana benar-benar dapat digambarkan sebagai menghancurkan langit dan bumi, segala sesuatu dalam radius 1 juta mil benar-benar hancur. Ruang itu terus bergejolak dan tidak stabil, dan pemandangannya sangat brutal. Pada akhirnya, Suanku terus menang, melukai iblis banteng bermata emas dan mendapatkan kembali menara penjara. Keledai botak Suanku, kamu tunggu aku, jika kebencian ini tidak dilaporkan, kaisar ini bersumpah untuk tidak menjadi iblis. Iblis banteng bermata emas yang terluka parah meninggalkan kata yang kasar, dan kemudian melarikan diri dengan wajah terhina. Suanku mengambil menara penjara dan kembali ke lembah bunga kanal. Landen Sen dan Selin Hua di menara penjara secara alami mendengar suara pertempuran sengit seperti langit dan bumi pecah di luar. Keduanya kagum, dan mereka tidak punya niat untuk terus melakukan hal-hal intim, selalu memperhatikan pertempuran. Setelah setengah jam, pertempuran berakhir. Landen Sen ragu-ragu bertanya, saya berani bertanya ahli senior mana yang datang untuk membantu, junior itu berterima kasih. Bab 2234 Suanying All Things. Master Suanku datang ke paviliun terbuka dan membuat 3 cangkir teh. Amitabha Buddha, tidak perlu berterima kasih kepadaku. Teman kecil Landen Sen, kita masih bertemu setelah semua. Aku ingin tahu apakah Anda ingat bayangan yang mendalam dari dunia manusia. Guru Suanku berkata dengan senyum ringan. Kamu senior Suanying. Landen Sen terkejut dan Selin Hua juga terkejut. Tidak heran dia merasa bahwa suara orang ini agak akrab sekarang, tetapi sebenarnya itu adalah bayangan misterius. Waspadalah terhadap penipuan. Jika orang di luar itu menyamar, kita sudah selesai. Selain itu, mendengarkan kebiasaan berbicara orang ini jelas adalah seorang biarawan Buddha, dan Kaisar Suanyin di dunia manusia bukanlah seorang biarawan Buddha. Selin Hua mengingatkan saya pada transmisi suara. 1 kalimat. Landen Sen mengerutkan keningnya. Memang, jika mereka keluar dengan terburu-buru, jika mereka ditipu oleh pihak lain, mereka akan mati tanpa tempat untuk menguburkan mereka. Orang ini bahkan bisa menang melawan kaisar besar dari ras iblis Niu, dan kekuatannya mungkin di luar imajinasi. Maaf, Junior ingin bertanya apakah Anda benar-benar senior Sado mendalam. Bagaimana Anda bisa membuktikannya? Tanya Landen Sen dengan sopan. Alam manusia, Suanyuegu, Suyue. Tuan Suanku hanya mengucapkan 3 kata ini dengan ringan. Landen Sen akhirnya tidak ragu, dan dia dan Selin Hua meninggalkan menara penjara dan muncul di tengah-tengah paviliun. Melihat Master Suanku di depannya, Landen Sen kagum, pria berjubah biksu putih di depannya memang bayangan misterius. Dibandingkan dengan Suanying sebelumnya, Suanying saat ini telah mencukur rambutnya menjadi seorang biarawan, kurang kesombongan dan ketajaman dingin, dan alis yang lebih halus dan ramah. Landen Sen mengepalkan tangannya dan berkata, Junior Landen Sen, saya telah melihat senior Sado yang sangat besar. Gadis kecil Selin Hua, aku telah melihat senior Suanying. Selin Hua membungkuk dan berkata. Amitabha Buddha, kedua teman kecil itu tidak perlu sopan, silakan duduk. Suanying tersenyum dan memasang tanda tolong. Landen Sen dan Selin Hua saling memandang, dan hanya duduk. Hei, teman kecil Landen Sen, aku benar-benar tidak mengharapkan kamu dan aku untuk bertemu lagi 1 hari lagi. Semuanya sudah ditakdirkan, dan itu benar-benar terjadi. Suanying sangat tersentuh. Dia telah berlatih di lembah Chanhua selama ribuan tahun, dia pikir dia tidak ada hubungannya dengan semua orang, tetapi dia tidak berharap Landen Sen datang keluar lembah Chanhua karena kesalahan. Kalau bukan karena suara yang dibuat oleh Niu Potian, Suanying tidak memperhatikan kedatangan Landen Sen dan Selin Hua.
Landen Sen dengan penasaran bertanya, Senior Xuan Ying, mengapa Anda seorang biarawan? Xuan Ying tersenyum ringan dan berkata, ini adalah cerita yang panjang. Ini Anda, tingkat pertumbuhannya benar-benar tidak mengecewakan saya, tetapi Anda benar-benar memprovokasi Kaisar Klan Iblis Banteng, apa yang terjadi? Sado mendalam hari ini telah meremehkan segalanya, tetapi Landen Sen masih memiliki keberadaan khusus di dalam hatinya. Keduanya dapat dikatakan sebagai hubungan antara guru dan teman-teman. Di mata Xuan Ying, Landen Sen seperti muridnya. Jika itu bukan karena kekhawatiran, dia tidak akan berjuang untuk menyelamatkan Landen Sen dan Kaisar Besar New Demon Rache. Landen Sen sangat malu, dia menceritakan dengan singkat pertemuan dan pengalamannya di wilayah Julu. Itu dia. Xuan Ying mengerutkan kening dan berkata, Kaisar Iblis-Iblis itu tidak mudah. Meskipun saya mengalahkannya, itu jauh dari kemampuan untuk membunuhnya. Raja Iblis Mata Lembu Emas dapat menempati peringkat 30 besar di dunia roh kuno. Itu milik bagian atas, dan tubuh juga memiliki tubuh yang menyembuhkan diri sendiri, yang sangat sulit untuk ditangani. Lebih jauh lagi, Niu Mosu itu bukan hanya seorang biarawan Mahayana, adik Niu Potian juga memiliki basis budidaya Mahayana. Jika mereka menjadi target mereka di masa depan, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Ketika kata-kata ini keluar, ekspresi Landen Sen dan Selin Hua menjadi sedikit jelek. Xuan Ying berkata dengan wajah serius, kedua teman kecil itu tidak perlu khawatir. Kali ini Anda dan saya yang memancing omong kosong ini bersama-sama. Setelah kami selesai berbicara tentang yang lama, saya akan membawa Anda ke klan kera raksasa untuk menghindari pusat perhatian. Anggota Mahayana dari klan kera cukup penuh kasih sayang. Selama mereka berada di klan kera besar, Niu Potian tidak akan ada hubungannya dengan kita. Landen Sen merasa malu dan berkata, maaf, Sado Mendalam Senior, kami adalah orang yang menyebabkan Anda. Tidak harus seperti itu, kamu adalah satu-satunya orang yang telah kutakdirkan, bagaimana mungkin aku tidak menyelamatkan diriku sendiri. Xuan Ying tersenyum tipis, dan kemudian berkata, teman kecil Landen Sen, saya kira Anda juga sangat ingin tahu mengapa saya di dunia manusia sangat berbeda dari saya sekarang. Saya pernah bercerita tentang kisah Suyue di dunia manusia, tetapi sebenarnya ada juga cerita di dunia roh kuno. Yang lain tidak akan menyebutkannya untuk saat ini. Saya bersedia memberitahu Anda apa yang Anda katakan. Berani bertanya kepada teman-teman kecil apakah Anda ingin mendengarkan? Tentu saja. Senior Xuan Ying bersedia untuk berbagi masalah ini dengan junior. Junior merasa sangat tersanjung. Landen Sen mengangguk dan berkata. Selin Hua membungkuk dan meminta instruksi, apakah gadis kecil itu perlu menghindarinya? Tidak, karena itu adalah teman perempuan teman kecil Landen Sen, tidak perlu menghindarinya, kata Xuan Ying ramah. Terima kasih, senior. Ekspresi Selin Hua agak sempit, dan dia dengan cepat merespons. Xuan Ying menyesap teh spiritual dan mulai menceritakan kisahnya. Teman kecil Landen Sen, pada kenyataannya, pemisahan jiwa yang saya tinggalkan di dunia manusia hanyalah obsesi dengan Suyue. Pemisahan jiwa ini tidak mewarisi ingatan saya sendiri. Teman kecil Landen Sen, teman yang Anda lihat di awal hanyalah memori jiwaku terbelah 10.000 tahun yang lalu juga dipertahankan 10.000 tahun yang lalu. Mendengar ini, Landen Sen merasa lega. Dia masih terkejut sebelumnya, bahwa temperamen Kaisar Xuan telah banyak berubah setelah hanya 1000 tahun. Ternyata kaisar yang sangat besar dari alam manusia hanyalah kaisar yang sangat besar yang ingatannya tetap 10.000 tahun yang lalu. 10.000 tahun, cukup waktu untuk temperamen seorang beku untuk berubah secara drastis. Xuan Ying terus berkata, sekitar 12.000 tahun yang lalu, saya naik dari dunia manusia ke dunia spiritual kuno umat manusia, dan beribadah di bawah gerbang Istana Tianshui. Saya menonjol di antara para murid Istana Tianshui, dan beruntung dikalahkan oleh Istana Tianshui. Dihormati oleh Raja Istana, ia diterima sebagai murid langsung. Tuan Istana dari Istana Tianshui. Bukankah itu Raja Suci Sueye, salah satu dari 5 raja bijak dari ras manusia? Pikiran Selin Hua terkejut. Landen Sen diam-diam tidak bisa berkata-kata. Raja Suci Sueye adalah kepala dari 5 raja bijak dari umat manusia. Dikatakan bahwa orang ini memiliki wilayah puncak Mahayana melawan langit, dan juga salah satu dari sedikit raksasa kuat di seluruh dunia roh kuno. Tidak termasuk Zhang Daoling, yang adalah orang gunung dan kedap air, Sueye Sengjun selalu dihormati sebagai No. Istana Tianshui berada di peringkat kedua dalam 72 sekte umat manusia, kedua setelah Fang Chunsan. Apa konsep murid pribadi Sueye Sengjun? Orang bisa membayangkan. Xuan Ying mengangguk dan berkata, ya, tuanku adalah Sueye Sengjun. Pada awalnya, saya tidak memenuhi harapan Sueye Sengjun. Dalam 600 tahun, saya telah berkultivasi dari tahap transformasi ke tahap integrasi. Begitu kata-kata ini keluar, Landen Sen dan Selin Hua tampaknya disambar petir, dan sekali lagi menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Sudahkah Anda berkultivasi dari tahap dewa transformasi ke tahap fit dalam 600 tahun? Ini. Dikatakan jenius tidak cukup untuk menggambarkan kecepatan kultivasi yang mengerikan.
Saat itu, Xuan Ying menerobos transformasi Tuhan di dunia manusia yang berusia kurang dari 200 tahun. Landon Shen mendengar bahwa ia belum pandai berkultivasi, Xuan Ying memang seorang jenius yang mengguncang dunia. Pada awalnya, jika itu tidak terjadi, aku mungkin masih menjadi murid Sui Sengjun sekarang, dan mungkin aku bisa mewarisi posisi 5 Raja Suci umat manusia di masa depan. Xuan Ying berkata ringan tentang masa lalu. Bab 2235, Snowy Night. Meskipun bayangan misterius pada saat itu sudah menjadi biksu di tahap fit, dia masih memiliki obsesi yang kuat dengan Su Yue di dunia manusia. Bayangan misterius meninggalkan sinar jiwa di dunia manusia. Karena dia adalah tubuh kembar, kekuatan jiwa alami 2 kali lebih kuat dari seorang beku normal, sehingga tidak ada bahaya tersembunyi dalam meninggalkan jiwa yang terbagi. Itu karena pada saat dia melepaskan jiwa Su Yue ingin mati, yang menyebabkan dia memiliki setan. Meskipun kecepatan kultivasi Xuan Ying cepat, tetapi dia sering terganggu oleh setan-setan di hatinya, jadi dia menghancurkan hatinya dan memutuskan komunikasi ilahi dengan dunia manusia. Sejak saat itu, membagi jiwa adalah membagi jiwa, dan bayangan misterius adalah bayangan misterius. Saya pikir ini akan menghindari diganggu oleh iblis, tetapi Xuan Ying salah. Sejak dia tidak bisa melihat wajah Su Yue melalui pemisahan jiwa dari dunia manusia, seluruh tubuh Xuan Ying tampak gila, dan hatinya seperti tubuh, membuatnya gila. Dia ingin membangkitkan Su Yue, dan melihat apakah wanita itu melihat siapa dia sekarang, akankah dia terlihat tidak tahu malu, akankah dia menyesalinya. Dia ingin membangkitkan kembali Su Yue dan mengalami kembali kelembutan yang tak terlupakan. Mengabaikan hukuman Sui Sengjun, Xuan Ying menggunakan identitasnya sebagai murid pribadi untuk menggunakan jajaran teleportasi kelas dunia dari Istana Tianshui untuk mencapai Tanah Abis Utara. Dia ingin turun ke dunia manusia dari pintu masuk jurang antarmuka Tanah Abis Utara. Klon proyeksi, secara pribadi membawa Su Yue kembali. Namun, pada saat dia hendak memasuki dunia manusia, Saint Monarch Sui Ye datang kepadanya dan meraih sado mendalam kembali. Xuan Ying dikurung oleh Sui Sengjun. Sui Sengjun mencoba berbagai metode untuk melarutkan iblis dalam tubuh Xuan Ying, tetapi tidak berhasil. Sebaliknya, itu membuat Xuan Ying semakin gila. Sui Sengjun menyaksikan muridnya yang paling bangga menjadi penampilan ini, patah hati. Suatu kali secara kebetulan, Sui Sengjun membawa pendeta Taoisnya Sui Sengfei untuk memainkan lagu untuk Xuan Ying yang berada di penjara. Saint Koncubin Sui heran sebagai orang surgawi, dia adalah gadis cantik yang pendiam dan anggun. Temperamennya sangat aneh, tidak terlukiskan, wajahnya yang sangat halus sangat kaku dan dingin, dan dia sepertinya tidak pernah menunjukkan emosi, halus dan mendalam, dia benar-benar peri yang tidak bisa makan kembang api. Selir suci Sui memiliki basis kultivasi awal yang pas, dan sangat bagus dalam ritme. Musik piano yang ia mainkan memiliki efek menenangkan pikiran dan mengatur emosi. Sengjun Sui meminta rekannya yang beriman untuk mencoba memainkan lagu di magang Xuan Ying untuk melihat apakah dia bisa menenangkan kegilaan Xuan Ying. Ternyata benar-benar efektif. Musik piano Saint Koncubin Sui berisi irama yang unik, yang dapat menenangkan kegilaan bayangan misterius dan secara ajaib menenangkan hatinya. Melihat bahwa musik piano dari pendamping Taoisnya sendiri tampaknya dapat menyembuhkan Xuan Ying, Sengjun Sui sangat gembira, jadi dia meminta Saint Koncubin Sui untuk bermain untuk Xuan Ying setiap hari sampai muridnya dapat mengatasi iblis-iblis itu. Saint Koncubin Sui adalah pasangan Tao yang paling disayangi, Saint Koncubin Sui biasanya tidak akan menunjukkan wajahnya. Tetapi pada saat itu, Raja Suci Sui benar-benar ingin memberikan mantelnya kepada kekasihnya, sado yang sangat besar, jadi dia tidak peduli tentang ini. Saint Koncubin Sui bermain untuk Xuan Ying setiap hari, dan Xuan Ying menjadi lebih sadar setiap hari, dia bisa merasakan rasa sakit dan perjuangan yang terkandung dalam suara piano Saint Koncubin Sui. Suatu hari, setelah Xuan Ying mendengarkan penampilan selir Sui, ia mengeluarkan 7 potong Xuan Yuekin dari cincin penyimpanan dan memainkan sepotong di depan selir Sui. Dalam musik, Xuan Ying mengungkapkan kesedihan yang tak berujung di dalam hatinya, serta nostalgia, kebencian, kekaguman, keengganan, kemarahan terhadap Su Yue. Untuk pertama kalinya, Saint Koncubin Sui merasakan musik piano yang begitu mengejutkan, dan akhirnya wajahnya yang dingin sedikit tergerak. Dia tidak berbicara dengan Xuan Ying, tetapi dengan sedikit keraguan, dia terus memainkan musik piano sendiri untuk menyembuhkan rasa sakit di hati Xuan Ying. Seiring berjalannya waktu, Sui Sengfei memainkan musik piano untuk Xuan Ying setiap hari, dan Xuan Ying juga menggunakan musik piano untuk membalas Sui Sengfei. Meskipun keduanya tidak berbicara, diam lebih baik daripada suara, dan secara bertahap membentuk pemahaman diam-diam. Sengjun Sui sama sekali tidak menyadari perubahan suasana hati pendampingnya yang tahu. Melihat situasi Xuan Ying yang semakin baik dari hari ke hari, ia tentu saja senang membiarkan rekannya yang pendeta Tao itu memainkan piano untuk perawatan. Meskipun Xuan Ying tidak lagi terkikis oleh iblis hati seperti sebelumnya, dia gila sepanjang hari, tetapi masih terjerat dalam perasaan masa lalu. Namun, suara piano Sui Sengfei dapat menenangkan rasa sakit di hatinya, dan Xuan Ying menganggapnya sebagai orang kepercayaannya.
Dia juga bisa merasakan suara piano Sein Koncubin Sueye, berisi kesedihan dan penderitaan yang tak terlukiskan. Keduanya saling menghargai, tetapi sangat ingin tahu tentang pikiran masing-masing. Akhirnya suatu hari, Suan Ying tidak bisa membantu tetapi masih bertanya, mengatakan bahwa dia bisa merasakan rasa sakit Sueye Sengfei dari suara piano, dan bertanya mengapa. Sein Koncubin Sueye berhenti berbicara tetapi tidak menjawab pertanyaan Suan Ying. Sampai hari berikutnya, setelah Sueye Sengfei selesai bermain piano, dia berbicara untuk pertama kalinya, tetapi sebaliknya bertanya tentang pikiran Suan Ying, mengapa dia tidak menyadarinya. Dengan tujuan menyelesaikan simpul, Suan Ying berbicara tentang keterikatan emosional antara dirinya dan Su Yue, serta kesulitan di dalam hatinya. Tanpa diduga, Sein Koncubin Sueye, yang selalu tampak acuh tak acuh seperti es, sebenarnya meneteskan air mata. Suan Ying tertegun, dan bergegas untuk menenangkan selir Sueye, dan bertanya mengapa. Sein Koncubin Sueye hanya mengatakan bahwa dia tidak pernah mengalami pengalaman yang begitu menyakitkan. Dia hanya merasa bahwa dunia Siuxian adalah dunia yang kejam. Dia akhirnya tahu mengapa Suan Ying bisa memainkan musik yang begitu menakjubkan. Suan Ying juga tidak menyangka bahwa selir suci Sueye berbeda dari para raja suci yang tak terjangkau dan yang dibayangkan oleh para pendatang dari luar. Pikirannya begitu murni dan baik, tanpa kotoran, seperti batu giok alam. Sangat penasaran di hatinya, Suan Ying masih bertanya kepada Sein Koncubin Sueye lagi mengapa dia selalu menunjukkan sedikit rasa sakit dalam musiknya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sein Koncubin Sueye membuka hatinya dan memberitahu Suan Ying fakta-fakta. Ternyata Tuan Suan Ying Sueye Sengjun adalah seorang pria dengan mental yang kuat, dan dapat dikatakan bahwa dia sedikit abnormal secara mental. Sueye Sengjun tidak mengizinkan wanita untuk disentuh oleh pria manapun, bahkan jika itu disentuh oleh tubuh secara tidak sengaja, jika itu terjadi sekali, itu adalah simbol kenajisan. Sein Sueye juga tidak mengizinkan wanita itu berbicara dengan pria manapun, kecuali Suan Ying. Sein selir Sueye tidak pernah berbicara dengan seorang biarawan pria dalam hidupnya. Sejak ia dilahirkan, nasibnya ditentukan oleh Sueye Sengjun. Sengjun Sueye membesarkan seorang gadis yang baru lahir 2000 tahun yang lalu. Bayi perempuan itu belum tersentuh oleh siapapun sejak dia lahir. Selain itu adalah tubuh Phoenix, dengan bakat luar biasa dan temperamen yang sangat baik. Sengjun Sueye memutuskan dengan saksama bahwa bayi perempuan ini adalah teman taunya. Sejak itu, ia telah membesarkan bayi perempuan ini dan mengikatnya ke ruang rahasia kamarnya sepanjang hari, mengajarkan suaranya, melek huruf, pengetahuan, dan bimbingan. Praktek. 2000 tahun kemudian, Sueye Sengjun tiba-tiba mengumumkan pernikahan besarnya dan menikahi seorang selir, yang merupakan bayi perempuan yang tumbuh dewasa. Bayi perempuan yang tumbuh adalah Sueye Sengfei.